Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bingung soal awalan me dalam bahasa Indonesia? Kadang gini, kadang gitu. Nah tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar kode rahasianya bareng-bareng, biar kita semua paham logikanya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi awalan me ini sekilas kelihatannya simpel banget ya, tapi seringnya justru bikin pusing. Kenapa coba? Satu awalan yang sama bisa tiba-tiba jadi mem, men, atau bahkan meng. Biar kebayang, kita lihat deh contoh yang paling sering bikin orang garu-garu kepala. Pasti pernah kan bertanya-tanya soal ini? Coba deh pikirin. Kita tahu me plus baca jadinya membaca. Ya logis lah ya. Tapi kenapa me plus tulis jadinya menulis, bukan mentulis? Loh, huruf T-nya hilang kemana coba? Nah, ini dia nih teka-teki seru yang bakal kita pecahkan sama-sama. Tapi tenang, ini semua bukan sulap, bukan sihir. Ternyata ada sistem yang rapi dan logis banget di baliknya. Percaya deh, begitu kalian paham aturannya, semuanya bakal langsung terasa klik dan masuk akal. Jadi, apa sih rahasia di balik semua perubahan ini? Jawabannya itu ada di satu konsep kunci dalam ilmu bahasa. Satu kata ini bakal membuka semuanya. Dan kata itu adalah alomorf. Gampangnya gini, alomorf itu adalah variasi bentuk dari satu imbuhan. Jadi, si awalan me ini punya beberapa baju atau kostum yang beda-beda. Nah, dia bakal pakai baju yang pas tergantung huruf pertama dari kata dasar yang ditempelinya. Ini dia kunci utamanya. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya nih. Yuk kita lihat petanya. Total ada 6 kemungkinan bentuk atau baju dari awalan me ini. Kita bakal bedah satu persatu, biar jelas. Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, aturan nomor 1. Nah, di aturan ini, awalan me nggak berubah sama sekali. Dia tetap jadi me. Kapan? Kalau kata dasarnya diawali huruf L, M, N, R, W, atau Y. Contohnya, me ketemu masak, ya jadi memasak. Me ketemu lari, ya jadi melari. Simpel kan? Nggak ada yang aneh-aneh. Oke, lanjut ke aturan kedua. Nah, di sini nih kita mulai lihat dia ganti baju. Jadi, kalau me ketemu kata yang huruf awalnya B, F atau V, dia berubah jadi mem. Contohnya ya membaca tadi. Tapi perhatiin deh huruf P. Aturannya sama, jadi mem. Tapi huruf P di kata dasarnya itu hilang atau istilahnya luluh. Makanya yang benar itu memancing, bukan mempancing. Nah, ini petunjuk penting buat teka-teki kita loh. Aturan ketiga ini polanya mirip banget sama yang barusan kita bahas. Coba perhatikan. Kalau kata dasarnya diawali C, D, J, sama Z, awalan me berubah jadi men. Contohnya mendengar. Dan disinilah jawaban dari teka-teki kita di awal tadi. Mirip kayak huruf P, huruf T itu juga luluh. Itulah kenapa me ditambah tulis itu jadinya menulis. Huruf T-nya lenyap. Oke, aturan keempat. Nah, yang ini cakupannya lebih luas lagi. Bahkan dia berlaku buat semua huruf vokal. Kalau kata dasarnya dimulai dengan huruf G, H, atau huruf vokal apapun, A, I, U, E, O, maka me berubah jadi meng. Contohnya, mengambil. Dan polanya berlanjut lagi. Ada satu lagi huruf yang luluh di sini, yaitu huruf K. Jadi yang benar itu mengupas, bukan mengkupas. Lanjut ke aturan kelima. Yang ini spesial banget, cuma buat satu huruf aja. Jadi, kalau kata dasarnya diawali sama huruf S, awalan me otomatis jadi menye. Dan huruf S-nya itu selalu luluh, gak ada tawar-menawar. Makanya, me plus sapu jadinya menyapu. Me plus siram jadinya menyiram. Gampang dan konsisten banget aturannya. Dan ini dia aturan kita yang terakhir. Ini adalah kasus khusus buat kata-kata yang super pendek. Jadi, kalau kata dasarnya itu cuma satu suku kata, kayak bom atau cat, kita pakainya bentuk menge. Jadinya kita punya mengebom dan mengecat. Aturan ini sebenarnya buat nambahin satu suku kata biar pasti ucapin itu lebih enak dan kedengaran jelas. Oke, kita udah lihat ke-6 bentuknya. Tapi kalau kalian perhatiin, ada satu pola yang paling penting. Dan jujur aja paling sering bikin salah. Nah, sekarang kita fokus ke inti dari semua ini, sang kunci utama. Ini dia rahasia terbesarnya, aturan luluh KPTS. Kalau kalian bisa ingat satu hal aja dari pembahasan ini, ingat yang ini aja, sumpah ini kuncinya. Aturannya super simple, setiap kali awalan me ketemu kata dasar yang depannya K, T, P, atau S, huruf awal itu bakal luluh.
alias ya hilang aja gitu. Yuk kita balik lagi ke contoh di awal tadi. Sekarang jadi jelas banget kan kenapa menulis itu salah? Ya karena T itu bagian dari geng KPTS, jadi huruf itu wajib luluh. Makanya bentuk yang benar ya cuma menulis. Kita kasih satu contoh lagi biar makin nempel. Bukan mempancing, tapi memancing. Huruf P-nya harus hilang. Serius deh, kalau kalian bisa kuasai aturan KPTS ini, 80% kebingungan soal awalan me ini pasti langsung beres. Jadi apa nih poin-poin penting yang harus kita ingat? Pertama, me itu punya 6 bentuk berbeda, namanya alomorf. Kedua, perubahannya itu ada polanya, bisa diprediksi, bukan ngasal. Dan yang paling penting, kunci utamanya adalah ingat kalau huruf K, P, T, dan S itu biasanya lenyap kalau ketemu awalan ini. Oke, sekarang giliran kalian buat coba. Berdasarkan semua yang udah kita pelajari, terutama soal aturan sakti KPPS tadi, apa coba bentuk yang benar dari Mei ditambah kata kirim? Coba dipikirin baik-baik. Kalau kalian paham sistemnya, kalian nggak perlu lagi sekedar menghafal, tapi bener-bener ngerti cara kerja bahasa kita.